Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Magter Lumban Gaul, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi harus fokus pada solusi. Ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya bisa seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya bisa berupa, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung adalah, pada kasus yang pertama, murid sering terlambat hadir di jam pertama karena sering bergadang atau bermain game. Kamu sehat, nak? Sehat, Pak. Sehat. Kira-kira gimana perasaanmu sekarang? Bapak panggil kamu, kayaknya nih mendadak ya Pak ya. Kira-kira terasa kamu kenapa Bapak panggil? Terasa Pak, deg-degan, nggak tahu kan apa. Deg-degan ya? Kalau kira-kira Fajar bisa tebak nggak kenapa Bapak panggil Fajar sekarang? Mungkin karena saya tadi telat Pak masuk. Telat masuk ya? Ya. Oke. Kalau Bapak perhatikan akhir-akhir ini, ya biasanya sih Fajar yang seperti ini. Kalau akhir-akhir ini sepertinya sudah terlambat di jam pertama ya. Iya Pak, karena malam main game begadang juga. Malam main game ya. Begadang. Kira-kira Fajar tidurnya jam berapa kalau kira-kira main game yang begadang itu? Kadang jam 1 sampai jam 2 ya. Jam 1 sampai jam 2 ya. Wah. Tentu kamu harus bangun lagi jam berapa ya? Ya itu Pak, kadang telat. Kadang jam 7 lebih. Oh, makanya kamu telat ya. Nah, kalau menurut Fajar, dengan kondisi kamu sebagai siswa, terus kamu katakanlah sering bergadang, mengganggu nggak kamu datang ke sekolah? Ganggu Pak, sering kena hukum juga. Sering kena hukum ya. Berarti kamu menyadari bahwa sebenarnya terlambat itu ya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, kalau menurut Bapak sih Fajar, kalau kita pribadi, masing-masing orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Ya. Sebagai manusia biasa, pasti kita pernah berbuat kesalahan. Atau katakanlah Fajar silat, yang sebelumnya tidak bergadang, kemudian akhir-akhir ini bergadang. Atau karena memang kamu faktor kecanduan game, tapi kan yang pasti itu tidak baik. Nah, oke. Nah, menurutmu terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kamu? Menurut saya tidak Pak, karena tidak disiplin. Tidak disiplin. Ya. Oke, jadi Fajar sendiri sudah menyadari bahwa ketika terlambat itu karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal ya. Ya Pak. Kira-kira tadi keyakinan kelas yang Fajar langgarkan itu tadi tentang disiplin. Nah, menurut Fajar apakah disiplin itu penting? Penting Pak, demi masa depan juga. Oh, demi masa depan ya. Oke, berarti kan disiplin itu sebenarnya kan kunci ya. Kunci ketika seseorang itu bisa berhasil itu dimulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Fajar lakukan agar Fajar tidak terlambat lagi? Kira-kira bagaimana? Mungkin tidur lebih cepat Pak, mungkin jam 9 sampai jam 10 Tidur lebih cepat ya. Kemudian apa lagi nak? Kira-kira gamenya kayak dikurangin kalau nggak dihapus aja Pak. oh gamenya Biar dikurangkan. nggak kecanduan kali. Oh, tidak. Oke. Nah, sebenarnya kan kamu sendiri yakin nggak
ketika itu katakanlah misalnya Fajar sudah mengurangi, kamu tidak lagi bergadang, kamu mengurangi bermain game, kira-kira ketika itu sudah Fajar lakukan, gimana kira-kira masih terlambat lagi nggak mungkin? Mungkin enggak Pak, soalnya kan bangun pasti lebih cepat, soalnya nggak ngantuk lagi. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau memang Fajar itu sudah punya komitmen ya, sudah punya komitmen untuk tidak lagi katakanlah tidak bergadang, katakanlah kamu tidak bermain game lagi. Nah sebenarnya itu adalah salah satu kunci kamu bisa kamu dapat ikutin ke sekolah ya. Nah ada satu hal yang bawa bangga sama kamu, makanya tahu kenapa? Kamu sudah mau terbuka, sudah mau menyadari bahwa apa yang sudah Fajar lakukan itu tidak baik ya. Jadi Bapak berharap ke depannya Fajar usahakan yakinkan dirimu bahwa kamu bisa hadir di tempat sekolah ya. Siapa? Oke, jadi semangat belajar ya. Oke, silahkan kembali ke kelas ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan dari kelas 11-2 SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung. Saya berterima kasih kepada Bapak karena telah berdiskusi dan mencari solusi dari kebiasaan buruk saya, yaitu bermain game dan begadang hingga tengah malam. Saya berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik sehingga bisa semangat bersekolah dan tidak datang telat lagi. Contoh lain dalam penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan adalah pada kasus 2. Murid tidak memperhatikan kegiatan presentasi kelompok dan mereka asik cerita dengan temannya. Gimana kira-kira kamu belajar di kelas? Baik ya? Nampaknya baik-baik aja ya? Baik-baik saja, oke. Kira-kira Rido, terasa nggak kamu kenapa Bapak manggil hari ini? Nggak terasa ya? Jadi kira-kira coba kamu ingat-ingat ketika kita dalam proses pembelajaran matematika di kelas tadi, ketika teman-temanmu mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kira-kira sikap itu gimana? Main Pak, tidak menghargai presentasi. Main-main dan tidak menghargai presentasi. Nah, kira-kira menurut Rido, kalau Rido kurang menghargai teman-temannya saat presentasi, kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal? Karena tidak menghargai teman saat presentasi. Tidak menghargai teman saat tidak presentasi. Nah, kira-kira sikap Rido yang seperti itu baik atau tidak? Tidak baik Pak, karena saya juga tidak menghargai teman dan saya tidak paham dengan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Oh gitu ya. Nah, ketika Rido tidak memperhatikan temannya saat presentasi, apa dampaknya bagi dia? Apa tidaknya? Akibatnya saya tidak memahami materi yang dijelaskan oleh teman dan juga Tidak memahami dari isi dari materi tersebut ya. Nah, kalau misalnya itu kan dampaknya bagi Rido. Nah, kira-kira kalau misalnya katakanlah posisi tersebut Rido sedang mempresentasi, terus teman-teman kamu ada yang tidak memperhatikan, kira-kira kamu nyaman nggak sama saat presentasi? tidak nyaman Pak pasti. Oh, Seperti ngomong sendiri. seperti ngomong sendiri ya. Nah, sekarang ini sudah pastinya bangga sih Bapak, Rido sudah mengakui ya bahwa ternyata ketika ada teman-teman yang presentasi dan kita bersikap main-main, itu adalah salah satu sikap atau perbuatan yang kurang baik namanya. Dan itu tentunya tadi sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, untuk ke depan kira-kira apa yang akan Rido lakukan? Saya akan lebih memahami materinya dan saya akan menghargai teman saya presentasi. Akan menghargai Teman saya presentasi. teman yang presentasi ya. Oke. Jadi terima kasih ya Nak ya. Bapak sih senang ada suatu katakanlah suatu niat dan komitmen yang baik dari Rido, bagaimana kedepannya bisa menjadi yang lebih baik ya. Yang pastinya yakin dong
tentunya kalau ridho itu katakanlah sudah memahami, bahkan katakanlah sudah merasakan, bahkan sudah menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut kurang baik. Tadi yang Bapak banggakan adalah kamu sudah berkomitmen untuk tidak berbuat itu lagi, Nak ya. Oke, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Tetap semangat belajar. Oke, terima kasih Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari kelas 11-1. Awalnya saya deg-degan dipanggil oleh guru dan saya takut karena saya akan dimarahi. Akan tetapi guru tersebut memahami saya dan diajak konsultasi dengan membicarakan hal yang baik-baik dan menemukan solusi yang terbaik. Dan harapan saya bisa menghargai teman saya yang presentasi dan menghargai orang-orang yang berada di dekat saya. Sebaik-baik manusia, diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Terima kasih guru hebat. Saya Makter Lumban Gaul. Salam, guru penggerak.